Bipolar itu apa sih? Kayak gimana sih bipolar? Jadi bipolar itu tuh punya dua fase. Ada fase manik sama fase depresi. Nah, manik itu biasanya lebih ke arah perasaan-perasaan yang bahagia, dan kalau depresi itu lebih ke perasaan-perasaan sedih, nangis, kecewa kayak gitu. Nah, yang ngebedain manik sama depresi itu apa sih? Kalau manik itu biasanya punya ciri-ciri ya betul perasaan bahagia, terus perasaan kelihatan paling hebat, terus ngerasa gampang tersinggung. Sedangkan depresi itu yaitu perasaan-perasaan rendah diri, ngerasa nggak berguna, suicide kayak gitu. Sebenarnya bipolar itu mirip sama kemudian, cuman apa ya yang bedain bipolar, ya setiap orang pasti ngerasain ya, maksudnya kemudian tiba-tiba bisa senang, bisa tiba sedih atau nangis. Tapi yang bedain itu sama orang biasanya itu nih, misalnya ini nih garis. Nah, kalau misalnya orang biasa nih senang ya dia udah garisnya tuh naik gitu, naik. Berarti kalau misalnya dia sedih ya udah garisnya tuh turun gitu. Tapi kalau misalnya bipolar, ini garis ya, kita tuh tiba-tiba ada saat dimana bisa senang banget, tapi sebenarnya tuh bisa naik tinggi banget. Terus nanti kalau misalnya udah depresi bisa kayak turun banget sampai bawah. Itu sih yang bedain bipolar sama perasaan-perasaan moody dari orang biasanya. Kakak bisa kira-kira nggak sih kayak apa terjadinya kapan gitu? Sebenarnya juga aku nggak tahu ya terjadinya kenapa aku bisa kena bipolar itu kayak gimana dan kenapa. Cuma saat itu trigger yang aku mulai itu adalah ketika di kampus. Jadi aku agak sedikit flashback ya ke masa lalu. Jadi di masa lalu aku itu sejak aku umur 3 tahun aku nggak pernah dekat sama papa aku karena aku udah ngalamin kekerasan fisik sama verbal, dan itu yang buat aku takut kayak untuk dekat sama papa. Aku ngerasa kayak ini bukan papa aku gitu, kayak kok kayaknya papa aku beda nih sama teman-teman yang lain. Jadi kalau ketika cuma sama papa di rumah itu pasti aku lebih milih untuk tinggal di rumah tetangga aku daripada di rumah papa aku. Dan apa ya, jadi tuh setiap aku melakukan sesuatu kayak aku merasa nggak pernah dipuji sama papa aku. Bahkan ketika dia minta aku ngelakuin sesuatu dan aku udah sesuai sama permintaannya dia, udah cocok nih, kayak aku udah ngelakuin apa yang dia mau gitu, tapi itu kayak ngerasa tetap masih aja kurang. Dia selalu bilang kayak segini doang gitu. Dan ketika aku ngelakuin kesalahan kecil atau kesalahan apapun, dia langsung bisa main fisik nih, nampar, nabok nih. Kepala aku sering banget juga nih dijerutin ke tembok nih, sampai ya itu aku jadi sering pusing, sering sakit kayak gitu. Terus bahkan tuh kayak aku sering dibanding-bandingin gitu loh, kayak dibilang kayak kamu anak siapa sih, bukan anak papa ya, anak papa tuh nggak ada yang kayak kamu, kenapa nggak bisa jadi kayak kakak dan adikmu sih. Itu sih. Dan setelah itu kayak ya udah aku mulai mencoba mencari kebahagiaanku sendiri di luar keluarga, karena juga berhubung mama aku itu sibuk kerja dan jarang di rumah, jadi kayak ya udah aku cari teman-teman di luar itu. Dan dari SD sampai SMA sebenarnya dibilang aku itu anak yang aktif ya di sekolah, anak yang seneng banget ikut kegiatan apapun itu, kayak secara nilai dan akademik pun aku nggak jelek gitu loh. Tapi ketika aku masuk kuliah, masuk kampus, semuanya tuh dimulai ketika dimana aku dibully, bisa dibilang dijauhin lah dari angkatanku sampai angkatan-angkatan atas. Terus kayak dibilang nggak kompeten, dibilang nggak bisa dipercaya, difitnah ini itu, dan aku nggak punya teman semenjak itu. Nah, mulai dari sana itu perasaan-perasaan aku muncul, jadi kayak yang kok dulu aku SMA kayak gini ya, aku merasa pinter segala macam tuh, tapi pas kuliah kok kayaknya apa ya, aku nggak berguna, kayak nggak punya teman lagi, padahal tuh temanku banyak nih dari kecil kayak gitu. Jadi ngerasa kayak useless, ngerasa nggak punya harapan, karena kayak gimana pun dunia perkuliahan kan kayak kalian butuh teman untuk berkembang ya, apalagi sering banget tuh kerja kelompok segala macam dan nggak ada yang mau gitu. Jadi kayak ya kadang aku ngerjain tugas tuh sendiri, walaupun itu tugas kelompok, tapi kan aku harus hubungi dosennya, ibu bapak maaf gitu, saya gini di kampus, jadi mohon pengertiannya kalau misalnya tugas ini saya kerjakan sendiri, saya bisa kok bla 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 kayak gitu. Ya karena itu, terus semenjak itu aku jadi mulai sering depresi nih. Terus keinget lagi ke masa-masa kecil aku, dimana kayak orang tua aku tuh gak pernah ada waktu dan nyediain kasih sayang buat aku gitu loh. Dia nggak ngerasa punya support system, apalagi sekarang aku jauh dan orang tua aku juga di luar kota Jogja. Jadi tuh kayak aku bener-bener kehilangan support system yang bisa dukung aku gitu loh. Setelah itu aku mulai ngelakuin suicide nih. Aku mulai ngelakuin suicideku itu sekitar bulan Oktober akhir, kalau nggak salah bulan Oktober akhir November awal itu aku mulai suicide. Dan aku mulai banyak ngelakuin percobaan bunuh diri, yaitu self harm, nyakitin diri aku. Dulu aku nyakitin diri aku tuh banyak banget, bisa di paha, di perut, di leher, di kepala, di tangan, di badan, semua dimanapun itulah. Dan bahkan dulu itu kayak apa ya, self harm tuh kayak candu aja buat aku. Ketika aku stres atau aku lagi sedih, kayak aku nggak akan tenang sebelum aku nyakitin diri aku atau aku ngelihat darah keluar dari badan aku.
Terus seiring berjalannya waktu itu terjadi sampai 1 tahunan kalau nggak salah, ya hampir 1 tahun lah. Lalu ya udah jadi kebiasaan yang akhirnya buat aku semakin kalut dan semakin cinta gitu loh sama hal itu. Kayak udah, kalau aku nggak self harm aku bakal panik, bakal pusing sendiri, kayak aduh mana nih benda tajam, mana nih benda tajam, pokoknya aku harus ngelupain diri aku sih. Oh, jadi bisa dibilang tuh kayak penyebab dari depresi atau bipolar kakak ini dari trauma masa lalu gitu ya? Iya, karena aku bisa jadi dua orang yang berbeda sih. Kayak sebenarnya bukan lagi kepribadian ganda ya, tapi lebih kayak apa ya? Aku dari dulu emang anaknya tuh loyal, gampang adaptasi sama orang lain dan segala macem. Nah biasanya tuh perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang aku timbulin tuh perasaan-perasaan seneng, justru perasaan-perasaan yang bisa berbaur dan segala macem. Tapi ketika aku berada di tempat yang salah, tiba-tiba aku langsung down nih, langsung berubah. Aku bisa jadi langsung introvert, pendiam dan segala macam, dan gak banyak ngomong, bahkan sama sekali beda gitu loh. Jadi itu kayak aku kadang ngerasa aku punya dua sisi, yang kayak ketika di tengah banyak orang aku selalu berusaha untuk senyum ketawa, tapi di belakang sebenarnya hati aku nggak kayak gitu gitu. Tapi kakak udah mengontak bantuan profesional nggak sih? Jadi sejauh ini aku udah waktu itu pertama aku ditangani sama psikolog, udah nih, tapi karena masa pandemi tiba-tiba udah ganti lagi, terus ganti ke satu psikolog lagi. Ternyata dari psikolog ini disaranin ke psikolog satunya, karena dia bilang psikolog satu ini lebih berpengalaman dalam hal ya masa ini depresi, self harm segala macam kayak gitu. Udah kira cocok nih, udah berapa bulan udah jalan, kayak prosesnya panjang, dan ada fase juga dimana ketika aku hampir dinyatakan kayak aku udah bisa, tapi besoknya tiba-tiba aku down lagi. Jadi tuh panjang, dan apa ya, terus-terusan terjadi, kayak udah baik besoknya nggak baik, jadi kayak ngulang-ngulang terus, jadi kita nggak tahu kapan ujungnya gitu loh. Sampai pada akhirnya aku disaranin juga waktu itu untuk ke psikiater, karena aku harus pakai bantuan medis dengan obat. Aku harus minum obat antidepresan, obat halusinasi, obat penenang dan segala macam kayak gitu, supaya gitu aku nggak membahayakan diri aku ataupun orang lain. Karena walaupun aku seneng, walaupun aku nggak punya bakat psikopat atau ini psikopat, tapi tuh kadang kalau aku udah kesel, aku tuh bisa nih nyakitin orang lain, bahkan benda-benda di sekitar aku tuh juga bisa aku hancurin kayak gitu loh. Jadi ya perlu katanya untuk bantuan medis supaya nggak terlalu berbahaya ataupun terlalu dibiarkan lama. Tadi kakak kan bilang ada obat anti halusinasi gitu ya? Iya. Itu tuh yang ada jadi bisa dijelasin nggak sih kayak halusinasi yang di pikiran kakak atau yang bener-bener kakak bisa rasain dalam bentuk fisik gitu? Jadi dulu itu sebenarnya aku agak nyinggung Tuhan sedikit ya. Aku dulu anaknya itu bener-bener kayak Tuhan banget lah, maksudnya agamis banget. Religius. Iya, religius. Jadi kayak apa-apa tuh selalu ngandelin Tuhan. Terus saat aku ada di titik terendahku ini, aku selalu merasa kayak mana sih, kayak banyak orang selalu bilang kayak Tuhan tuh akan kasih waktu yang terbaik buat ini. Tapi kayak aku merasa kok kayak sampai umur aku segini aku nggak pernah dapet hal-hal baik gitu loh. Kayak apa sih hal baik yang Tuhan kasih tuh apa? Sampai pada akhirnya waktu itu aku beralih, aku jadi lebih seneng sama Satanik dan Lucifer. Di saat itu, mulai dari saat itu aku mulai halusinasi dengan beranggapan bahwa ya udah aku tuh nggak bakal kenapa-napa, sekalipun aku nyakitin diri aku kayak apa, aku bakal tetap hidup segala macem. Dan selalu ada suara-suara yang ngedorong aku untuk ya itu nyakitin diri aku sendiri, kayak ya udahlah, kayak lu ngapain kok masih di sini gitu kan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini. Jadi kayak selalu mendorong aku untuk melakukan self harm dan suicide gitu loh. Dan bahkan aku kadang tuh kepikiran untuk nyakitin kakak aku. Bahkan aku punya ikan cupang nih ya, aku tuh pernah pengen nusuk ikan cupang tuh pakai jarum, jadi kayak pengen lihat ikanku tuh berdarah-darah kayak gitu. Jadi kayak ya itu perasaan-perasaan kayak gitu, dan aku sering parnoan, entah karena itu memang bener atau dan halusinasi aku itu memang susah dibedain, apalagi dengan kondisi aku yang seperti ini, yang kemudian dan segala macam. Nah makanya aku dikasih obat halusinasi itu, dan ya gitu sih. Tapi sekarang udah berkurang nggak sih atau gimana? Sekarang udah berkurang, aku udah nggak terlalu banyak konsumsi obat juga, bahkan aku minum itu ketika aku rasa aku perlu aja. Kalau dulu memang harus setiap hari, karena ada syaraf di otak yang memang harus diperbaiki dengan bantuan obat itu supaya ya ini netral lagi gitu syarafnya. Kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan sih, bahkan psikolog aku menyatakan bahwa kayak aku udah bisa nih dilepas sama psikologku, jadi udah nggak terlalu bergantung kayak gitu. Tapi selepas dari kayak psikiater atau yang berkutat di medis-medis gitu, ada nggak sih kayak sosok yang berjasa banget dalam membantu kakak? Sejauh ini kakak aku sih ya, karena kayak menurut aku kakak aku tuh yang jadi aku dari kecil gak pernah deket sama kakak aku, kita selalu berantem. Bahkan yang ngajarin aku ngomong kotor, ngajarin aku berantem tuh kakak aku. Role model aku tuh saat itu kakak aku.
Dan papa aku juga, role model aku tuh papaku terlalu otoriter kan, dan aku jadi anak tuh jadi kayak ngerasa oh bapak gue aja kayak gini, maksudnya gue nggak bisa kayak gini, maksudnya nggak boleh. Jadi saat itu aku jadi pribadi yang apa ya, udah dibilang tuh jadi cewek tuh kasar banget. Aku sampai bisa ngelawan mamaku, buat mamaku nangis. Bahkan aku tuh sering banget nyakitin adikku, kayak kalau kita berantem kita tuh masih pukul-pukulan, tapi adik aku tuh selalu berdarah karena perbuatan aku yang entah aku juga nggak tahu kerasukan apa, tapi adikku selalu berdarah kayak gitu. Dan itu membekas sih untuk aku, karena apa ya, jadi tuh kayak aku tuh pengen ngelawan papa aku sebenarnya, kayak pengen bilang kayak bisa nggak sih stop do it gitu loh, jangan lakuin itu lagi, jangan sakitin aku lagi. Tapi karena aku nggak punya kemampuan untuk bisa ngomong itu, aku melampiaskan perasaan-perasaan kesel aku itu ke adik dan mamaku yang aku rasa bisa nih aku lawan. Nah terus seiring berjalannya waktu itu udah berkurang, pas SMP tuh masih nih, itu pas udah masuk SMA kelas 2, SMA kelas 3 aku udah nggak pernah nyakitin adikku. Ya kalau misalnya ngelawan atau ngebantah ya masih lah ya dikit-dikit, namanya juga anak sama orang tua kayak gitu kan. Terus ya udah nih, akhirnya aku pindah dong ke Jogja. Terus aku bareng sama kakak aku akhirnya di Jogja untuk kuliah. Dan selama aku ngalamin proses kayak gini, depresi dan segala macem, yang stres ini, kakak aku yang nemenin aku, dia nemenin aku berobat, dia nganterin aku segala macem, dan dia jadi tempat cerita aku. Karena sekarang dia pembawanya udah dewasa banget, dia udah bisa ngertiin adiknya, udah kayak bisa ngasih masukan-masukan, dan aku merasa terjaga dan aman sih sama dia. Karena menurut aku kayak walaupun kita masih sering berdebat ya, karena cara pandang kita jauh berbeda, tapi paling enggak tuh kita masih kayak paling enggak dia masih bisa keep secret gitu loh tentang kejadian-kejadian aku, tentang perasaan-perasaan aku yang aku alami kayak gitu sih. Tapi apa sih pendapat kakak tentang orang-orang yang self diagnosis ke dirinya sendiri? Sebenarnya tuh self diagnosis tuh nggak apa-apa ya, kadang kita perlu, karena ya berarti kita kritis, berarti kita peduli sama diri kita gitu ya. Tapi kita nggak bisa nih tiba-tiba kayak nge-labelin diri kita, oh aku tuh depresi nih, aku stres, aku gila nih, kayak enggak kayak gitu. Justru kadang kayak kalau kalian ngerasa punya gejala-gejala yang kalian rasa nggak wajar gitu ya dalam diri kalian, justru kalian tuh perlu cari bantuan, entah itu ke psikolog atau psikiater, karena mungkin akan lebih akurat ya hasilnya, supaya kalian nggak melabeli diri kalian. Karena kalau misalnya kalian ngambil analisis sendiri tentang diri kalian dan ternyata itu nggak benar, dan kalian udah terlanjur nge-labeli diri kalian dengan jelek gitu, kayak itu juga akan berpengaruh sama self-efficacy diri kalian gitu loh, kepercayaan dirinya kalian. Yang mungkin kalian biasanya ngerasa kayak seneng-seneng, terus tiba-tiba gara-gara ada kejadian atau gejala ini kalian tiba-tiba nge-labelin diri kalian, oh aku bipolar nih, aku punya kepribadian ganda nih, kayak dan yang belum tentu itu bener tuh, kayak itu akan merubah diri kalian. Oh berarti aku nggak boleh kayak gini nih nanti, ya nggak boleh. Jadi itu akan membatasi ruang kalian terhadap banyak hal sih menurut aku. Tapi apa sih pendapat kakak tentang stigma masyarakat Indonesia yang masih mungkin terkesan tabu terhadap kok kamu mengunjungi psikiater sih gitu? Itu gimana? Kesan aku tuh apa ya, sebenarnya juga agak, kalau ada yang bilang kayak gitu, kayak oh kamu ke psikiater ya, oh kamu ke psikolog ya, kamu punya masalah gangguan jiwa ya, bla bla bla, kayak ih apaan sih, rasanya pasti kesel ya. Kayak padahal tuh belum tentu loh kalau misalnya kalian ke psikolog atau ke psikiater kalian tuh berarti gila atau kalian punya gangguan mental, no gitu loh. Bahkan menurut aku itu penting gitu loh, supaya kayak kalian bisa tahu sebenarnya diri kalian ini punya potensi apa sih. Maksudnya karena aku yakin setiap orang tuh pasti punya potensi untuk punya mental illness atau gangguan jiwa gitu loh, yang kita nggak tahu. Itu penting untuk memeriksa diri kita ke psikiater atau psikolog itu ya, untuk sekedar tahu. Itu penting supaya misalnya nih kalau dicegah lah sebelum terjadi gitu loh. Jadi kalian mungkin bisa memperbaiki pola hidup kalian, memperbaiki sikap kalian dalam menghadapi sesuatu, dan itu nggak masalah sih menurut aku. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang ngomong kayak ih lu gila ya lu ke psikiater psikolog, kayak apaan sih gitu, kayak udah nggak usah didengerin, tapi kayak lebih ke diri kalian sendiri aja sih, supaya kayak ya udah kalian tahu kalian kenapa. Tapi secara overall udah memadai belum sih? Apanya? Bantuan atau kayak penanganan mental health di Indonesia udah memadai belum? Sebenarnya kalau dilihat dari dulu mungkin ya mental health tuh baru booming sekarang gak sih, kayak masih baru anget-angetnya tuh sekarang gitu loh. Kayak banyak orang yang mulai berkontribusi dalam mental health dan semakin peka sama mental health tuh baru sekarang. Mungkin kalau menurut aku belum ya, tapi udah banyak kok lembaga-lembaga yang kayak mereka buka jasa psikolog, psikiater kayak gitu, dan nggak susah untuk dijangkau ya. Bahkan juga ada lembaga-lembaga atau itu yang buat konsultasi gratis kayak gitu loh. Jadi kalian bisa daftarin diri kalian dan kalian masuk konsultasi gratis. Dan sepengalaman aku ketika aku pun ikut lembaga yang berbayar, dan itu menurut aku nggak terlalu mahal juga sih, maksudnya masih bisa dijangkau lah, tergantung kalian dirinya juga kayak apa gitu.
Mungkin gara-gara teknologi juga nggak sih yang udah canggih gitu kan? Iya, jadi kayak itu bisa diakses di mana aja. Jadi Iya, misalnya iya. kalian sebelum ke psikiater aja, kalau kalian mungkin udah baca-baca atau kayak sekarang kan ada Halo Dokter ya, Halo Dokter tuh juga ada psikolog dan segala macam, dan kalian chatting itu berbayar cuma kayak 15.000 sekali chatting. Jadi menurut aku kayak lebih worth juga, udah bisa dijangkau gitu. Iya, iya. Jadi kan kita kan dari tadi kan ngebahas tentang faktor eksternal yang penyebab depresi atau bipolar kakak itu ya. Ada nggak sih faktor internalnya sendiri gitu? Kalau dari dalam diri aku itu tadi ya, karena udah ada label-label yang dikasih ke aku, ke label-label yang dikasih ke aku dari orang-orang kayak ini nih, si ini nih gini loh. Jadi atau, berhubungan itu iya, ya Kak? jadi berhubungan. Jadi apa yang orang kasih dari luar ke kita tuh sebenarnya ngaruh ke dalam diri kita, selama kita nggak bisa menerima atau ngefilter itu dengan baik ya. Kayak misalnya ada orang labelin aku jelek gitu, kalau aku kalau aku iya dan aku ngerasa itu bener, ya udah itu jadi tertanam dalam diri aku ternyata aku orang gini ya, dan itu berpengaruh sih. Aku jadi punya rasa rendah diri sampai aplikasi yang rendah, aku nggak bisa percaya sama diri aku. Kayak aku selalu bilang kayak misalnya tiba-tiba ada tugas, biasa kan kalau tugas di kampus tuh kan kayak jangan sekelompokan sama ini dong, dia tuh nggak bisa gini, dan aku labelin diri aku kayak udah sih lu tuh nggak akan bisa kerjain ini, udah ntar aja kayak gitu. Jadi tuh kayak ya itu jadinya pelabelan ke diri sendiri. Itu sih. Tapi gimana sih kakak menyikapi orang-orang yang seperti itu? Apakah nyimpen dendam kek atau bagaimana? Jadi dari dulu itu ketika aku banyak yang nggak suka sama aku dan aku dibully atau dijauhin kayak gitu, aku sama sekali nggak pernah nyimpen dendam sih. Maksudnya even sekalipun mereka berbuat yang ya hal-hal yang nyakitin aku nggak pernah kayak ngerasa kayak oh lihat aja suatu saat gue bakal gini enggak, tapi lebih kayak aku tuh nganggap mereka teman aku, dan kalau mereka butuh bantuan pun aku akan tetap bantu gitu loh. Karena semakin aku memiliki dendam tuh aku ngerasa kayak aku pengen ngelakuin sesuatu tapi bukan untuk diri aku gitu loh, tapi kayaknya lebih ke diri mereka. Sedangkan di sini tuh yang butuh tuh diri aku, jadi ngapain aku ngelakuin sesuatu yang impact atau dampaknya tuh buat orang lain tapi nggak ke aku. Bahkan pun kalau misalnya aku balas dendam, dampaknya aku hasilin tuh bakal jadi jelek dari diri aku sendiri maupun buat orang lain gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir kayak musuhin dia atau apa, enggak. Bahkan justru kayak aku tetap ajak ngomong, ajak ini berinteraksi ya. Nanti urusan mereka ngebalas atau enggak itu urusan belakangan. Tapi juga pernah sih, maksudnya untuk balas dendam nggak pernah, tapi awal-awal nyikapin mereka memang agak susah sih. Aku menghindar dan segala macam karena aku takut ke trigger. Tapi lama kelamaan dengan pembiasaan diri aku jadi kayak oh ya udah deh, kalau mereka nggak senang sama aku, oh ya udah deh, paling enggak tuh kayak aku nanamin ke diri aku sendiri kayak teman cuman bukan mereka kok, misalnya kamu berhak dapat kasih dari mana aja, jadi jangan fokus ke mereka. Karena aku yakin masih banyak orang-orang luar sana tuh yang peduli sama kalian gitu loh, even satu orang pun gitu loh. Kalian ngerasa semua orang nggak ada yang sayang sama kalian atau nggak ada yang peduli, tapi ketika kalian nemuin satu orang yang benar-benar peduli tuh aku rasa itu udah cukup banget buat kalian gitu. Gimana dengan keluarga kakak? Apakah kakak ingin reconnect dengan mereka atau gimana? Dari pas awal itu memang dari kecil, aku dari umur 3 tahun sampai aku umur 17-18 tahun itu aku nggak deket sama mereka, sama papa mama aku nggak pernah cerita apapun dan ngomong tuh seperlunya. Tapi ketika kayak aku udah ngalamin ini, saya aku tuh bilang kayak mah aku ke rumah sakit jiwa yang ngapain, aku ketemu psikiater gini-gini. Mama aku tuh udah bingung kayak loh anakku kenapa kok bisa kayak gini. Dan even bahkan ketika mereka tahu aku self harm kayak gitu, aku nyakitin diri aku, mereka tuh kayak kok bisa sih kayak gini, kenapa gitu. Saya pada akhirnya aku bilang, "Ma, Pak, udah biarin aku jalanin pengobatan dulu. Seiring berjalannya waktu aku akan cerita aku kenapa dan kenapa ini bisa terjadi gitu loh." Dan akhirnya ada momen dimana mereka ngobrol nih sama psikolog aku supaya tahu aku kenapa, dan mereka akhirnya sadar ternyata pola asuh yang selama ini mereka kasih ke aku itu salah gitu loh. Dan mereka minta maaf ke aku karena aku tuh 3 bersaudara dan sebenarnya yang nggak berhasil tuh cuma di aku gitu loh. Jadi kayak papa aku tuh selalu berpikir kayak iya, soalnya dulu papa diajarin sama eyang kamu tuh kayak gini, jadi kamu juga harus kayak gini. Masa papa bisa kamu nggak bisa? Guys, kadang tuh nggak semua apa yang orang lain pikirin tentang dirinya tuh bisa sama gitu ketika dilakukan ke orang lain tuh enggak gitu loh, gitu. Tapi sekarang mama papa aku udah baik banget sih, maksudnya mereka udah lebih mengerti aku. Apalagi papa aku ya, dia udah nggak pernah marah-marah, udah nggak pernah main tangan dan segala macam. Ya jadi dia lebih peduli sama aku sih. Mungkin marah tuh kadang ya, tapi lebih ketegas sih, enggak yang marah-marah kayak ya gitu, enggak. Tapi kakak lebih bahagia sekarang atau gimana? Aku lebih bahagia sekarang sih, karena kayak aku ngerasa aku udah bisa lumayan belajar mencintai diri aku pelan-pelan. Kayak yang aku selalu bilang itu ya, kadang sebelum kita
sebenarnya tuh nggak apa-apa kita punya empati dan simpati lebih sama orang lain, tapi jangan lupain diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak apa ya, kamu selalu pengen memberi untuk orang lain tapi diri kamu nggak dapat apa-apa. Sebenarnya bukan masalah imbalan atau apa sih, lebih ke perasaan cinta yang kamu kasih kok. Kan namanya empati sama simpati ya, berarti kan kamu ngasih rasa kasih, ngasih rasa cinta buat orang lain gitu. Dan itu pun harus kamu terapin ke diri kamu gitu loh, karena kalau misalnya kamu kasih semua cinta dan kasih yang kamu punya dalam diri kamu untuk orang lain, kamu nggak punya apa-apa lagi, kamu kosong. Ibarat ya botol kosong, ketiup angin dikit jatuh, ditendang jatuh, gampang pecah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu penuhin yang ada di dalam diri kamu dan kamu bagi-bagiin keluar, kamu masih punya sisa nih dalam diri kamu, paling nggak ya untuk nahan diri kamu supaya kamu nggak gampang jatuh gitu. Iya. Tapi apakah bipolar dan depresi kakak ini lifelong atau ada sampai kapan? Sebenarnya kalau kata psikolog aku, bipolar itu nggak bisa sembuh. Jadi cuma bisa diredam gitu loh. Jadi kayak ya itu cuma bisa diantisipasi supaya nggak terlalu terjadi lebih besar, karena untuk sembuh namanya perasaan apalagi moody gitu ya susah kan, karena bawaan setiap orang pasti punya perasaan gitu kan. Jadi memang nggak bisa, tapi lebih cuma bisa kayak intensitasnya dikurangi mungkin ya, kayak gitu sih katanya. Ya gitu sih. Tapi ada hikmahnya nggak sih? Hikmah dari apa yang kakak alamin gitu? Wah, banyak banget sih, kayak pelajaran yang aku dapat tuh banyak. Jadi ketika aku lagi aku lagi down nih, saat itu aku belajar bahwa ya aku tuh jadi lagi gimana sih bahasanya? Aku lagi di posisi jadi bayi lagi, balik ke masa-masa kecil, jadi bayi yang belum bisa jalan, belum bisa makan sendiri, belum bisa ngomong. Kayak aku masih benar-benar butuh bantuan orang lain, support orang lain untuk ngebangun aku lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah masih kayak bayi, terus ntar kalau udah dibantu nih, udah ada support paling nggak sedikit demi sedikit, aku udah bisa jalan, tiba-tiba udah bisa merangkak kayak gitu. Itu pelan-pelan aku belajar jadi bayi lagi, terus jadi dewasa lagi tuh kayak apa? Sama kayak pohon, ketika kalau kalian rajin siram, kalian rajin rawat, dia kan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kalian sering ninggalin, sering kalian nggak urusin, dia sama kayak gitu, sama kayak manusia. Semakin dia dipeduli, dia diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya dia kan menjadi semakin manusia yang baik. Tapi ketika dia diabaikan segala macam dan nggak ada pernah orang yang peduli sama dia kan ngerasa kayak oh ya udah deh gitu loh, dan hidupnya bakal ya kayak gitu dan kosong, mungkin juga bisa belok arah gitu loh. Tapi kuat ya kak? Iya, dan aku juga belajar dari filosofi pohon yang sama ini aku ambil dari dalam diri aku tuh, bahwa kayak apa ya, gak ada bagian pohon tuh yang gak berguna. Even sekalipun kalian bilang tapi dia tuh daun kering gak guna gitu, apalagi kalau udah jatuh diinjek orang, no, gak kayak gitu. Aku berharap kan kalau daun kering itu adalah pengalaman masa lalu apa yang sekarang nih. Daun kering itu tuh kayak ya udah jatuh sih ke bawah, tapi dia bisa jadi pupuk lagi nih buat si pohon itu. Sama kayak kehidupan. Jadi pengalaman jelek yang ada di diri kalian tuh nggak bisa kalian sesalin gitu loh. Justru harusnya kalian jadi motivasi dan itu untuk membangun diri kalian lagi, jadi pupuk juga buat diri kalian, membangun sesuatu diri kalian lebih baik. Kalian boleh sih lihat ke belakang, tapi jangan lihat yang jelek-jelek. Maksudnya jangan ngambil yang jeleknya, ambil yang positifnya. Oh aku pernah kayak gini, berarti di depan aku nggak boleh kayak gitu lagi nih, aku harus jadi seseorang yang jauh lebih baik. Ya, apa sih aspirasi atau harapan kakak terhadap diri kakak sendiri di kehidupan kakak yang mendatang? Ingin menjadi pribadinya seperti apa sih kakak? Ya pertama yang pasti ini ya kuat ya, soalnya kalau misalnya gak kuat aku mungkin sampai sekarang pun kalau aku nggak punya kekuatan, aku nggak akan mungkin bisa bertahan. Mungkin saat itu aku suicide dan aku udah masuk rumah sakit berkali-kali karena pergelangan tangan aku udah berdarah segala macam. Kalau aku masih nggak kuat, mungkin aku udah nggak ada kali, aku udah tewas. Tapi aku selalu dikuatin sama orang-orang yang mensupport aku juga, dan terutama diri kita tuh sangat berpengaruh sih untuk kehidupan kita, karena siapa lagi yang tahu diri kita kalau bukan orang lain gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh kayak diri kalian tuh rumah sih sebenarnya, kayak rumah, kalian punya pagar, punya halaman, punya teras, itu kalian namanya itu kalian punya batas gitu loh. Kayak seberapa jauh sih kalian boleh mempersilakan orang ini tuh masuk ke rumah itu gitu loh. Apakah cuma di batas di pagar doang, sampai halaman kah, sampai ke ruang tamu kah, atau ke tempat yang paling sensitif lah, kamar itu. Kamar kan pribadi ya, segala hal sedih, tangis, apapun yang terjadi pasti rata-rata tuh kamar ya tempat dimana itu. Nah apakah orang itu boleh sampai masuk ke kamar kalian itu ibarat hati kalian, karena hati itu sangat sensitif ya tentang perasaan kayak itu. Jadi kan harus lebih bisa membatasi diri kalian gitu sih, karena
apa ya, menurut aku nggak semua orang bisa ngerti kita, nggak semua orang bisa peduli sama kita, dan nggak semua apa yang kita mau bisa kita dapat dan sesuai dengan harapan kita, karena hidup itu serumit itu sebenarnya. Kayak nggak semua tuh lurus-lurus aja, bisa aja nih kayak apa sih, misalnya kalian pilih lurus tapi ternyata rencana Tuhan beda, kalian dibelokin. Karena ketika kalian lihat lurus terus, ternyata tuh jelek, kalian nggak tahu kan, kalian terlalu fokus ke depan, tapi ternyata jalan yang di kiri sama kanan kalian tuh juga bagus, tapi kalian nggak lihat itu gitu loh, karena kalian terlalu fokus sama satu hal kayak gitu. Jadi kayak paling nggak tuh kalian harus punya lebih peka sih, lebih peka sama lingkungannya kalian dalam hal apapun itu. Iya gitu sih. Wah, luar biasa sekali. Makasih ya Kak atas kepercayaan Kakak dan keterbukaan Kakak untuk membagikan cerita ini kepada Ya, kami. sama-sama. Makasih ya Kak.